Hai adik-adik, apa kabar? Tentunya kakak harap kalian semua tetap sehat dan tetap semangat walaupun ibadah kita kali ini masih tetap sama seperti minggu-minggu yang lalu, yaitu dengan streaming dari rumah kita masing-masing. Nah, itu semua jangan sampai mengurangi keinginan dan kerinduan kita untuk tetap datang kepada Tuhan melalui ibadah PT kita kali ini. Kakak tidak sendiri, kakak akan ditemani oleh Kak Yoni sebagai pemain musik dan juga Kak Ina sebagai pelayan firman. Nah, sebelum memulai ibadah kita kali ini, kita persiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitab kita. Kita memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan diri kita untuk menghadap Tuhan. Untuk itu, marilah berdiri dan menyanyi dari KMM nomor 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, tepatnya kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita akan bersatu dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali beribadah walaupun secara streaming di ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada kali ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya boleh jadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur, terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 9. Mazmur 91 ayat 1 sampai 9 yang berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu
dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Demikianlah firman. Sebagai respon pembacaan Mazmur kita hari ini, kita akan menyanyi dari KNM nomor 77, bait 1, Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang terang, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai meneru, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Kak Ina Harefa. Selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Pelajaran kita pada pagi ini akan diambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12. Sikap orang percaya menghadapi pergumulan. Kita akan berdoa. Tuhan yang agung, yang mulia, yang dahsyat, terima kasih atas Roh Kudus yang Kau kirimkan bagi kami, sehingga kami bisa mengerti maksud firman-Mu. Hamba yang tidak memiliki apa-apa ini, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, sehingga kuasa firman yang berbicara dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca bersama-sama. Kita mulai dari judulnya. 1, 2, 3. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengar ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di zamanmu atau di zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulut anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggur menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupas kulitnya sama sekali dan dilemparkan, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak-anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Karena sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah
panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga, pohon kurma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dan antara anak manusia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan mau melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik ditegur oleh papa dan mama? Ditegur oleh teman? Atau ditegur oleh adik yang kecil? Menurut adik-adik, mengapa mereka menegur kita? Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan mengasihi anaknya, sehingga dia memberikan ganjaran. Seperti Bapa sayang kepada anaknya. Karena dia mengasihi kita. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur, kuhajar. Bahkan mereka akan rela hati untuk bertobat. Dia ingin kita bertobat, berubah, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dia ingin kita menjadi lebih baik. Dia ingin kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan. Bacaan kita pada pagi ini di Yehuda, sebelah selatan Yerusalem. Bangsa Israel mengalami serangan hama belalang. Hama belalang yang merusak tanaman mereka. Seperti dikatakan di ayat 4. Merusak perkebunan mereka. Sehingga perekonomian mereka lemah. Sehingga hancur kehidupan mereka. Dan mereka tidak bisa beribadah. Kalau kita masih bisa beribadah. Sekalipun melalui video streaming. Kita masih bisa bersosialisasi. Kita masih bisa nonton, makan. Menurut adik-adik, mengapa kita harus mengalami demikian? Umat Israel selama 125 tahun, mereka semakin jauh kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala. Mereka membuat bait hala hanya untuk tempat berkumpul-kumpul. Dan mereka berzina. Tetapi Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dia tidak ingin umatnya binasa. Sehingga dia mengirimkan Nabi Yoel untuk memberitakan firman Tuhan. Untuk memberitakan pertobatan. Seperti dikatakan di ayat 5 dan 8. Merataplah, menangislah, berdoalah, berserulah. Supaya hidup kita pulih kembali. Apakah kita pernah berdoa juga untuk bangsa kita yang saat ini? Meratap, menangis, memohon belas kasih kepada Tuhan. Sehingga kita bisa kembali hidup seperti semula. Adik-adik, mengapa kita harus berdoa, meratap kepada Tuhan? Jangan seperti batu ini. Dalam kesulitan mengeluh, marah-marah, ngomel, sehingga dia berat beban dan tenggelam. Hendaklah kita sebagai anak Tuhan menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala kesalahan kita. Kita berdoa minta tolong sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga adik-adik, hidup kita ringan. Kita dibebaskan dari penderitaan. Karena Tuhan menguatkan kita. Seperti balon ini. Dia tidak pernah tenggelam dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan sulitan apapun juga. Dalam tekanan-tekanan. Sekalipun tekanan lebih kencang, lebih keras, lebih deras. Tidak pernah tenggelam. Dan tidak pernah mengalami beban berat. Karena segala bebannya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan sudah mengangkat segala beban kita. Untuk itu adik-adik, pelajaran kita pada pagi ini mengingatkan. Hendaklah kita seperti Yosua, mau memberikan kabar-kabar sukacita, kabar-kabar kebahagiaan. Bukan kabar-kabar yang mencemaskan. Yang kedua, kita mau bertobat, kita mau mengeratap, menangis.
Pernahkah kita meratap menangis untuk bangsa kita, untuk keadaan negara kita? Ketiga, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu ini, karena hari-hari ini jahat. Waktu kita sekarang di rumah, banyak waktu kita bisa berdoa. Kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan seperti Paulus di penjara, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, sehingga tembok penjara bisa hancur. Daniel, dia setiap hari memuji dan menyembah Tuhan, sehingga dia masuk ke gua singa, dia tidak digigit. Daud, dia setiap hari memuji dan menyembah Tuhan. Tantangan datang melawan Goliat sebesar apapun, dia kuat dan dia menang. Kita juga harus kuat menghadapi tantangan keadaan bangsa kita. Untuk itu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita berdoa, sujud, menyembah. Kita bertobat. Kita mau dipakai Tuhan seperti Nabi Yoel. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita sekaligus lagu persembahan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68, bait 1 dan 3, Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam surga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami mau datang sujud memohon belas kasih-Mu untuk keadaan bangsa kami, agar kami punya hati untuk bangsa kami. Tolonglah kami Tuhan, sucikan kami, ampunilah dosa kami. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi ini, untuk presiden kami, untuk wakil presiden kami. Berikan dia kesehatan, kekuatan, hikmat dalam memimpin bangsa kami dalam keadaan COVID-19. Kebijaksanaan dan kekuatan daripadamu lah yang dibutuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk para medis, BIN, polisi, Banpol, lalu lintas. Engkau menolong mereka, beri kewibawaan kepada mereka, sehingga keamanan negara bisa dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk para dokter, untuk para juru rawat, untuk cleaning service di rumah sakit, supir ambulan, orang-orang yang menguburkan. Kuatkan mereka Tuhan, sehingga mereka tidak terinfeksi. Tuhan, kiranya belas kasih-Mu ada pada bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di dunia, terlebih gereja Bukit Muria. Berkati pendeta-pendeta kami, kuatkan, berikan mereka hikmat dalam melayani jemaat, dan juga para majelis Kau kuatkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang jompo, yatim piatu, anak-anak terlantar. Bapa, Engkau adalah orang yang bisa menolong. Mampukan mereka Tuhan untuk datang menyembah sujud kepadamu, sehingga mereka akan kuat Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak terlantar, anak-anak yang tidak beruntung. Bapa, kiranya mereka punya hati untuk mencari Engkau. Belas kasih-Mu mengingatkan mereka, mengantar mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu untuk bangsa kami, untuk rakyat Indonesia, sehingga kami bisa kuat dan beri kesadaran bagi kami untuk bisa mengikuti anjuran pemerintah. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebijaksanaan yang diambil para menteri. Kuatkan mereka, biar mereka bisa melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk itu marilah berdiri dan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 246 bait 1 dan 3, Ya Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk menjadi Yoel-Yoel di masa kini, untuk mau bertobat, untuk menggunakan setiap waktu kami saat di rumah ini, untuk sungguh-sungguh memohon belas kasih-Mu dan memohon ampun, bahkan terus berdoa dan memuji Tuhan. Bapa, kami menyerahkan anak-anak kami serahkan mereka, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang punya hati melayani, anak-anak yang semangat belajar karena mereka adalah calon pemimpin bangsa ini, anak-anak yang kuat karena roh dalam hati mereka lebih besar daripada dunia ini. Berkati kedua orang tua mereka, usaha pekerjaan dan kesehatan orang tua mereka. Kiranya damai sejahtera yang daripada Allah menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.